Kalau Ronaldo bertemu dengan Messi, maka dia akan berkata, good morning. Kalau presiden bertemu dengan wakil presiden, maka dia akan berkata, selamat pagi. Tetapi kalau Nabi Muhammad bertemu dengan sahabatnya, maka beliau akan berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallahul azim. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bintang tanpa tali, lautan bergelombang, ikan menari-nari, dan yang telah menciptakan kita sehat badan, waras pikiran, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini. Selanjutnya, selawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita sanjung-sedikan kepada revolusi Islam. Beliau bukan presiden dan beliau bukan pencipta Pepsodent. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami terutama sekali kepada Abuya Dilampau pada Walid beserta Abun Hijab pada Allahumma gfir lahu. Penghormatan kami kepada Dewan Guru, yang penghormatan kami kepada Ayah di Banda Aceh, dan penghormatan kami kepada Abadi dan sekeluarganya, dan penghormatan kami kepada Dewan Guru yang telah membimbing kami di jalan yang paling lurus, dan penghormatan kami kepada Dewan Juri yang telah menilai kami dengan nilai yang paling adil. Dan yang saya banggakan kepada akak-akak dan abang-abang saya yang timur-timur. Dan penghormatan kami yang teristimewa kepada tubuh protokol yang sudi kiranya memanggil nama kami untuk menyampaikan sepatah dua kata yang berjudul Al-Quran itu petunjuk putih dan pembela. Ma'asyiral muslimin wal jumu'atul mu'minin rahimakumullah. Allah berfirman yang akan dibacakan oleh sanggah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila ilayhil Qur'an hudan lin-nasi
Ayat ini menjelaskan turunnya Al-Quran terjadi pada bulan Ramadan. Menurut Ibnu Abbas, Al-Quran diturunkan 2 tahap. Tahap pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Bait Izza di langit pertama. Turunnya Al-Quran secara keseluruhan, dan ini terjadi pada bulan Ramadan. Dan tahap kedua, Al-Quran diturunkan dari Bait Izza kepada Nabi Muhammad SAW di bumi. Turunnya ini secara keseluruhan, dan ini terjadi pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal ikhwatul mu'minin rahimakumullah. Al-Quran turun dengan berbagai fungsi, yakni pertama sebagai budak petunjuk. Sungguh Al-Quran menunjuki manusia menuju ke jalan yang paling lurus, seperti Allah berfirman yang akan dibacakan oleh sang kali kami. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang artinya, Sungguh Al-Quran ini menunjukkan pada jalan yang lebih lurus. Al-Quran surat Al-Isra ayat 9. yes, memang Al-Quran menunjukkan siapa jalan yang paling lurus, paling benar, dan paling adil. Atau menurut Al-Hujjat, Al-Baqarah dan Al-Kahfi, pada keadaan yang paling lurus. Artinya, dengan mengikuti Al-Quran, manusia sejatinya sedang berjalan di jalan yang paling lurus menuju keadaan yang terbaik. Ma'asyiral muslimin wal ikhwatul mu'minin rahimakumullah. Kedua, sebagai bukti, Ibnu Katsir berkata, Al-Quran itu sebagai petunjuk dan argumen yang jelas lagi nyata bagi yang memahaminya, yang merenungkannya, dan yang melakukannya kebaikan petunjuk berupa kesimpulan dari pidato kami, Al-Quran memang menunjukkan jalan yang paling lurus, paling adil, dan paling benar. Kalau kita semua mengikuti Al-Quran, maka kita akan masuk ke dalam surga. Cukup di sini pidato singkat saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Maha benar Allah atas segala firman. Cukup di sini pidato singkat kami. Wassalam.